Karena saya ingat, saya nggak percaya rasanya. Gitu. Bertahun-tahun apa ya, aduh pengen nangis. Malam itu saya nggak bisa tidur. Sebelum sidang paripurna itu. Tapi dari awal memang saya menerima banyak sekali ancaman gitu. Seperti apa tuh? Mau dibunuh pernah. Lalu nama saya disebarluaskan di internet sebagai prostitusi. Jadi saya itu pelacur online. Halo, Dede Yusuf di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, semoga tetap sehat dan selalu berbahagia. Hari ini luar biasa, saya mendapat seorang sahabat juga, ya, seorang tamu yang mungkin bagi kawan-kawan yang bergerak di urusan pekerja luar negeri pasti kenal sama beliau, ya. Ini adalah Mbak Anis Hidayah. Selamat pagi Mbak Anis. Pagi Kang Dede. Sudah tes hari ini? Sudah dong, sebelum okay. kesini tadi. Kita sudah antigen ya, boleh kita buka ya? Oke. Jadi guys ya, jadi Mbak Anis Hidayah ini adalah mitra saya yang selalu mengawal saya pada saat proses pembuatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Ya. Ya, ini beliaulah yang ngoprek-ngoprekin saya. Ini Kang Dede harus begini, Kang Dede. Sehingga akhirnya kita punya undang-undang. Undang-undang itu cukup bagus ya Mbak ya? Sangat bagus. Untung kita sudah punya undang-undang ya. Iya. Okay. Mbak Anis, sekarang saya langsung aja, saya pengen tanya nih. Jadi Mbak Anis ini adalah lahir dari keluarga yang semuanya berpendidikan tinggi. Bahkan kakaknya sekarang menjadi Rektor UIN Sunan Kalijaga. Rektor UIN Sunan Kalijaga. Jogja. Mbak Anis ini sendiri juga adalah seorang advokat sebetulnya. Ya. Kenapa terjunnya di kita sebut saja NGO yang mengurus pekerja migran? Gimana ceritanya? Jadi dulu waktu saya mahasiswa di Jember, saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya kebetulan aktivis mahasiswa dan sering diskusi gitu ya dengan kelompok-kelompok studi. Dan salah satu diskusinya waktu itu tentang buruh migran. Saya kaget ada ya kasus sebegitunya gitu, orang disiksa, orang diperkosa, dan saya ngalamin sendiri waktu itu di Jember ada kasus PRT dipulangkan dari Arab Saudi, hamil karena perkosaan dan keluarganya tidak bisa terima dan pulang juga tidak membawa gaji gitu. Nah kasus itu kemudian seperti membawa saya ke satu titik di mana ternyata saya lahir itu dari kampung di pelosok gitu di bagian Bojonegoro Selatan, di mana sebagian besar masyarakat saya itu menjadi TKI di luar negeri. Oh gitu. Jadi teman-teman kecil saya dulu diasuh kakek neneknya, saya ingat gitu. Orang tuanya ke Arab, ke Malaysia, mayoritas di kampung saya semuanya ke satu kampung itu. Satu kampung itu gitu. Itu yang membuat akhirnya tertarik untuk menjadi. Sejak itu kemudian saya berpikir, saya kuliah di hukum, maka ya mungkin ini dedikasi saya gitu untuk komunitas saya yang kecil, tapi juga secara umum untuk teman-teman perempuan yang selama ini memperjuangkan kehidupannya dan sekaligus juga memperjuangkan bangsanya gitu. Jadi pada saat itu kan biasanya orang kalau ngambil hukum pasti pikirannya menjadi lawyer, menjadi notaris gitu ya. Waktu itu nggak kepikir ke sana? Ya saya kepikir memang menjadi lawyer, tetapi khusus untuk membela teman-teman pekerja migran. Dan akhirnya mengadvokasi terus-terusan selama berapa tahun, Mbak? Tahun depan 25, berarti tahun ini 24 tahun. Nah ini lewat sedikit dari buruh migran ya. Ternyata kasus COVID-19 ini dimulai di RT-nya Mbak Anis. Coba gimana? Coba cerita coba. Iya, jadi teman-teman kemarin baru merilis satu buku namanya Puan Menulis Pandemi. Itu ada 56 perempuan, saya salah satunya. Ada beberapa profesor, pasien, teman-teman perempuan dari berbagai daerah, dan saya menulis tentang apa yang terjadi di RT saya, di perumahan saya yang RT ya, jadi RT ya. Saya kebetulan suami saya kan ketua RT. Oh, suaminya ketua RT ya. Jadi ini ibu ketua RT ya. Oke. Jadi ada pasien 1, 2, 3 yang diumumkan langsung oleh Presiden waktu itu. Nah, saya waktu itu sidang di MK, Undang-Undang JR, Undang-Undang P3MI. Nah, itu
kasusnya adalah tetangga saya. Jadi rumah selisih rumahnya rumah saya, taman, lalu rumahnya pasien gitu. Jadi kebayang situasinya waktu itu Indonesia belum punya satgas, belum punya protokol, belum punya apa-apa gitu. Jadi karena pengalaman advokasi di migran itu ternyata berguna gitu untuk bagaimana mengadvokasi COVID di awal. Apa yang dilakukan, Mbak? Saya waktu itu langsung menghubungi pemerintah pusat ya, KSP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu, kementerian-kementerian terkait yang saya pandang terkait, apa yang harus kami lakukan gitu. Kemudian ke Pemkot begitu ya. Di daerah mana sih, Mbak? Di Depok. Depok ya. Iya. Jadi satu mensupport pasien, dua menenangkan warga karena gaduh semua. Pada saat itu panik semua. Tiba-tiba hari itu beberapa warga yang kerja kantor dipulangkan, kemudian mereka di lockdown 14 hari, nggak boleh masuk kerja, situasinya nggak menentu, protokol nggak ada gitu. Maka kita bangun inisiatif untuk mendatangkan ahli ke kompleks gitu, ke perumahan, berdialog dengan pemerintah daerah pusat, lalu mentes swab. Waktu itu juga masih bingung ya orang-orang yang pernah menjenguk pasien begitu. Jadi mencoba melokalisir situasi kegaduhan itu yang di waktu itu tempat saya ingat ya, kalau nggak salah dia di lock di rumahnya sendiri ya. Dibawa ke rumah sakit apa enggak, Mbak? Sebetulnya memang pasien itu posisinya di rumah sakit karena tipes dan paru ya, anaknya itu putrinya itu kan paru gitu. Jadi memang dirawat. Tetapi kemudian dia cerita gitu bahwa teman saya yang pernah bareng di satu acara itu positif gitu, orang Jepang. Dia dapatnya dari mana tuh waktu itu ya? Ya itu dari komunitas ya? Internasional. Ada satu event internasional di Indonesia di mana pasien satu itu ada di situ dan salah satu peserta itu juga positif dan itu di luar negeri, sudah pulang ke negaranya. Gitu. Jadi artinya kemungkinan besar bahwa ini dibawa dari luar negeri. Wallahu a'lam, kita karena tidak kan tahu. Pasien zero atau kita sebutnya pasien zero di Indonesia itu dapatnya dari pertemuan dengan komunitas-komunitas yang ada pertemuan dengan orang-orang luar negeri ya. Nah, karena waktu itu kita Indonesia mengatakan nggak bakal sampai ke sini. Nggak ada gitu. Kita kecolongannya berarti apa? Kecolongannya di bandara. Kita tidak lockdown bandara pada saat itu. Kira-kira. Ya. Oke, menarik. Masih suka berkebun sayur? Masih dong. Oke. Jadi Mbak Anis ini punya hobi sekarang di rumah selama lockdown ini adalah berkebun sayur, bahkan punya channel YouTube sendiri tentang berkebun. Gimana tuh ceritanya, Mbak? Jadi sebenarnya menekuni advokasi migran itu kan berat, Kang. Nangani kasus, kadang proses undang-undang juga lama, itu stresnya luar biasa gitu. Jadi memang kita self healing gitu di rumah gitu, dan saya berkebun. Jadi sejak sebelum pandemi saya sudah punya kebun sebenarnya di rumah. Jadi kalau stres itu nangani kasus, ngurus undang-undang rumit itu saya berkebun memang dari dulu. Jadi punya kebun sayur di balkon saya gitu. Tetapi saya mengajak warga di perumahan untuk juga berkebun dan sudah banyak gitu. Nah akhirnya pada masa pandemi ternyata orang nggak punya banyak alternatif pilihan ya. Jadi jangan terpuruk, tetapi juga jangan kemudian takut nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya komunitas itu makin solid, makin intensif berkebun dan mengajak banyak orang selama pandemi itu untuk berkebun. Ada gitu. Namanya? Dan positif. Komunitas kami Rosai, Rumah Organik Studio Alam Indah, itu nama perumahan saya. Kalau YouTube-nya di YouTube saya, channel saya Anis Hidayah gitu, tentang berkebun di situ. Berkebun ya. Jadi aneh nih, Anis Hidayah seorang pejuang pekerja migran yang memperjuangkan 8 juta orang, tetapi channel YouTube-nya tentang berkebun. Ini buat saya agak aneh. Ada juga sih beberapa kontennya tentang buruh migran gitu, tetapi yang paling banyak konten berkebun gitu, karena sebenarnya kita semua kan sedang sakit ya. Jadi sejak pandemi itu semua orang sakit gitu, sehingga apa sih yang bisa dilakukan, kita sembuh, kita nggak terpuruk, tetapi produktif gitu. Bahkan beberapa komunitas itu bisa jadi income. Jadi ternyata sayur atau janda bolong? Sayur. Oh sayur, Jadi yang bisa dimakan setiap hari gitu. Jadi saya dan beberapa komunitas di kompleks itu sudah nggak pernah beli di pasar lagi. Nggak ke pasar? Karena kita setiap hari ya panen dari kebun. Tiap hari panen? Setiap hari. Apa aja misalnya sayur apa aja? Pokcoy, kol, kacang panjang, kangkung, bayam, brokoli. Menghasilkan berapa, Mbak?
Kalau saya tidak saya jual memang karena spirit dipakai saya kan sendiri? membangun gerakan ya. Jadi saya pakai sendiri, saya bagi-bagi ke tetangga, teman gitu. Oke. Tetapi komunitas memang punya pasar organik gitu. Jadi dikelola siapa yang lagi panen, siapa yang butuh gitu, dan Jadi pada banyak saat peminatnya. kemarin pandemi, orang takut ke pasar, Ya. menghasilkan sendiri, tapi kemudian ada yang berbisnis nggak di situ? Ada yang berbisnis langsung dijual sayur segar, ada yang dibuat olahan gitu, jadi jus, jadi keripik segala macam di komunitas gitu. Jadi menarik. Oke, ini bagus sekali ya. Jadi bagian dari move on itu adalah kita melakukan satu transformasi dari hal-hal yang mungkin terhambat, akhirnya kita berkebun Iya. dan akhirnya ya menjadi sebuah gerakan baru. Menarik Mbak, ayo kita minum dulu ya. Jadi sambil kita melihat apa yang dilakukan Mbak Anis dalam akhir-akhir ini. Mbak Anis ya, kalau tadi udah bicara banyak tentang perjuangan, saya mau nanya nih, pernah nggak mendapatkan ancaman? Banyak, Oh, sering. banyak? Oke. Iya. Apa tuh misalnya? Yang paling gimana gitu? Banyak ya Kang. Sejak saya menekuni migran itu kan saya tahu ya itu sindikat besar, mafia gitu. Keluarga saya sudah mengingatkan dari awal gitu, hati-hati gitu. Oke. Ya saya yakin saya kan punya Tuhan, teman-teman migran itu doanya kan juga kuat ya, korban itu doanya kuat gitu. Tetapi dari awal memang saya menerima banyak sekali ancaman gitu. Seperti apa tuh Mbak? Mau dibunuh pernah, dikirimin makanan misterius ke rumah itu juga sering. Lalu nama saya disebarluaskan di internet sebagai prostitusi. Prostitut online gitu, jadi saya itu pelacur online. Setiap habis migran care habis nangani kasus-kasus gitu ya, terutama kasus-kasus yang besar itu pasti bermunculan gitu. Lalu HP saya penuh dipesan orang, nggak hanya dari Indonesia tetapi juga dari berbagai negara. Suami saya awal-awal kaget, tapi kemudian ya ini resiko saya bekerja untuk pekerjaannya musuhnya banyak gitu. Itu kira-kira dari mana tuh Mbak? Ya saya tidak mau suudon, tetapi kira-kira tahulah itu siapa gitu yang bisnisnya. Berarti ada yang terganggu dengan apa yang dilakukan. Ya, apa yang dilakukan migran. Saya dengar katanya pernah dikirimin bangkai anjing, kain kafan. Ya betul? itu waktu nangani COVID kemarin. Oh sampai begitunya? Iya. Gimana tuh ceritanya? Di belakang rumah. Kenapa bisa begitu? Ya nggak tahu, karena mungkin kita ngomongnya kan juga kencang ya, mengkritik pemerintah, macam-macam gitu. Beberapa hari pasca kita nangani pasien 1, 2, 3 itu memang ada bangkai anjing yang dibungkus kain kafan ditaruh di belakang rumah gitu. Niat banget ya bangkai anjing kasih kain kafan. Oh, tapi bukan urusannya terkait migran ya? Bukan. Jadi kenapa saya katakan Mbak Anis ini orang hebat? Karena beliau ini semuanya ibaratnya tuh diperangin. Asal dia benar-benar ingin membela para pekerja-pekerja migran kita. Bahkan saya dengar juga termasuk melaporkan salah satu pejabat negara. Benar nggak tuh Mbak ceritanya? Betul. Dilaporin kemana waktu itu? Jadi ada pejabat negara yang nge-tweet kan, TKI kita babu di luar negeri mengemis gitu. Iya. Sementara tenaga kerja asing masuk di Indonesia secara leluasa gitu. Oke, saya ingat itu. Iya. Jadi salah satu pejabat temannya Kang Dede di parlemen saya adukan ke Dewan Kehormatan DPR apa namanya? MKD. Mahkamah Kehormatan Dewan ya. Jadi saya laporkan ke MKD waktu Untung itu. bukan saya yang dilaporkan. Oh, Kang Dede pejuang dong di DPR. Jadi sempat rame memang viral waktu itu. Nah, pertanyaan saya ini Mbak Anis, apa sih titik terendah yang pernah Mbak Anis alami yang menyebabkan bahwa akhirnya saya harus move on? Titik terendah ya. Kalau saya titik terendah saya terkait dengan migran. Jadi saya pernah merasa sangat frustasi saat undang-undang buruh migran itu sulit sekali direvisi ya. Ini yang tahun berapa ini Mbak? 2014 ya. Oke, 2010 belum Kang Dede, sebelum Kang Dede.
Jadi itu nyaris diskusi dengan DPR itu juga agak sulit, diskusi dengan pemerintah juga agak sulit gitu. Sementara setiap hari kami ini ya nangani kasus banyak sekali gitu. HP saya itu kalau dicek banyak sekali pengaduan gitu. Saya lebih banyak pengaduan daripada misalnya ngobrol dengan keluarga, dengan suami, dengan kerabat yang lain gitu. Jadi sempat merasa frustasi gitu. Mau ratifikasi konvensi juga sulit gitu. Jadi apalagi ya yang harus dilakukan gitu. Jadi saya sampai merasa mentok begitu ya. Begitu Kang Dede jadi ketua Komisi 9, kita tracking Kang. Ini jujur ya, kita tracking. Kang Dede ini terkait nggak dengan bisnis penempatan buruh migran gitu. Jadi Migrancare itu kan selama ini selalu men-tracking anggota DPR di Komisi 9. Terutama yang kita tracking sampai detail itu ya ketua komisinya kan. Gitu. Jadi kita tracking, oh tidak gitu. Makanya kemudian kita wah ini genjot lagi gitu untuk advokasi revisi undang-undang buruh migran. Tapi ya memang benar guys ya. Soalnya kalau pekerja migran itu adalah bisnis ya, untuk penyalurnya itu bisnis yang memang menggiurkan, yang menghasilkan miliar-miliaran, tetapi di balik itu ada keringat buruh migran, pekerja migran kita yang mungkin ditangani oleh Mbak Anis ini. Ya saya alhamdulillah lah ya, kita bisa sama-sama mengerjakan itu. Jadi setelah di tracking nggak ada kan? Nggak ada kan, karena satu orang yang bisa dikirim Kang oleh sindikat trafficking ke negara konflik misalnya itu 400 juta yang dapat itu. Bisa mengirim bukan satu pekerja orang. Migran diterima? Bukan sindikat yang mengirim gitu. Per satu orang ke negara konflik ya. Makanya banyak kemudian yang menjadi korban trafficking buruh migran itu kan ke negara konflik, ke Irak, ke Suriah, ke Lebanon gitu, untuk dipekerjakan sebagai PRT. Jadi luar biasa gitu mafianya gitu. Ya. Dan itu mulai dari desa terhubung dengan di provinsi, di kabupaten, di region, di internasional gitu. Oke. Tapi dengan adanya undang-undang ini dan jika dijalankan dengan baik, maka insya Allah itu nggak akan ada. Bisa tercegah. Ya, bisa tercegah. Oke, luar biasa. Ini saya kalau ngomong sama Mbak Anis ini kita merinding karena tahu banyak hal-hal yang berat. Kembali ke keluarga nih Mbak. Kembali ke keluarga. Jadi lowest point atau titik terendah dari Mbak Anis itu adalah tetap mikirin buruh migran ya. Nggak pernah mikirin diri sendiri Mbak. Jujur lah, ayolah. Enggak. Serius? Jadi saya sejak mendedikasikan diri saya untuk berkontribusi mengadvokasi migran, ya migran ini kehidupan saya gitu. Jadi ya saya menulis tentang buruh migran, saya mengajarkan anak-anak saya gitu. Saya tidak ingin mereka ada di dunia ini gitu, di dunia migran ya, advokasi ini. Tetapi saya mengajarkan tentang hak asasi manusia, tentang kepedulian, tentang empati. Itu kasus-kasus yang saya tangani gitu. Jadi mereka sejak kecil sudah tahu gitu penderitaan, bahwa di masyarakat itu ada orang yang terpinggirkan, nggak punya akses pendidikan yang cukup, tidak punya pekerjaan sehingga terpaksa meninggalkan anaknya ke luar negeri, dan di luar negeri mereka punya masalah yang kita lihat selalu di TV, di koran gitu. Jadi mereka tahu itu gitu, sehingga itu tertanam gitu di anak-anak gitu. Jadi benar-benar hidupnya Mbak Anis ini adalah untuk mengurusi permasalahan-permasalahan buruh migran. Iya. Move on-nya kapan? Move on-nya setelah undang-undang disahkan. Setelah undang-undang disahkan. Jadi saya menangis ya. Jadi waktu Kang Dede waktu itu di sidang paripurna tanggal 25 Oktober jam 11.35, saya ingat detail. Itu mengesahkan itu, saya tuh menangis lama sekali. Karena saya ingat, saya nggak percaya rasanya gitu. Bertahun-tahun aduh pengen nangis. Nggak apa-apa Mbak. Ini perjuangan yang luar biasa sekali. Jadi apa yang dirasakan pada saat itu? Jadi merasa berguna gitu Kang. Bertahun-tahun itu advokasi buruh migran, setiap lihat regulasi itu kan semuanya eksploitatif gitu. Jadi struktural gitu, apa yang menimpa, kenapa mereka nggak digaji, kenapa mereka disiksa, kenapa mereka
dihukum mati dan lain sebagainya, itu struktural karena regulasinya tidak melindungi gitu. Maka selama hukum kita itu tidak berpihak pada mereka, maka itu nggak bisa dihentikan gitu. Bagaimana mengakhiri segala bentuk ancaman pelanggaran HAM terhadap mereka yang kita selalu sebut pahlawan devisa, itu nggak akan mungkin terjadi gitu kalau undang-undang itu nggak ada gitu. Jadi begitu itu disahkan, saya tuh menangis itu waktu ketok palu itu, nangis. Malam itu saya nggak bisa tidur sebelum sidang paripurna itu. Dan pasti banyak teman-teman yang bersama Mbak Anies pada saat itu ya, Mbak Siti Badriah, Mas Wahyu, siapa lagi itu? Iya, Mas Nur Arsono. Mas Nur. Dan ketika diketok pecah bisul ya Mbak ya. Iya. Jadi move on-nya adalah pada saat undang-undang itu pada saat itu putuskan. Dan ternyata nggak lama kan, karena setelah itu ternyata ada JR. Jadi itu juga, waduh, ada JR. Ada gitu. lagi gitu baru ya. nafas sebentar kan, kita ternyata nggak boleh memang euforia gitu. Nggak kita boleh, sempat euforia betul. gitu. Jadi wah, kita berhasil gitu. Itu luar biasa perjuangan karena cita-cita lama sekali kan itu. Ya. Jadi ternyata nggak boleh euforia, Ya. harus fight lagi di MK 1,5 tahun gitu. Makanya waktu saya ingat, saya WA Kang Dede kan, waktu MK, alhamdulillah kita menang Kang gitu. MK tidak mengabulkan gugatannya Aspat Haki itu saya juga nangis lagi itu. Aduh, luar biasa. Jadi oke, sahabat-sahabat move on, saya dengerinnya juga pengen nangis juga ya, tapi saya nggak boleh kelihatan nangis. Artinya apa? Move on itu tidak harus dari kegagalan, move on itu tidak harus dari kita merasa terpuruk. Tapi move on itu juga adalah ketika kita bangkit dari satu masalah, lalu kemudian kita akan menghadapi masalah, kita harus move on lagi. Kita harus berjuang lagi. Karena hidup itu adalah penuh dengan perjuangan. Dan siapa yang bisa mengambil hasil adalah mereka yang konsisten. Jadi menurut Mbak Anies, dalam perjuangan selama 25 tahun ini, apa sih rahasianya untuk bisa konsisten? Menjaga empati kan. Empati. Iya. Jadi berinteraksi dengan korban menurut saya itu seperti charging empati gitu. Jadi saya juga takut menjadi banal ya, menjadi bebal, karena kan setiap hari kita nangani kasus yang sama. Betul. Gitu. Menganggap orang nggak digaji, oh ini biasa, udah banyak yang ngalamin gitu. Oh ini disiksa udah biasa, kalau di Arab memang disiksa potensinya, kalau di Malaysia potensinya disiksa gitu. Jadi kita merawat empati gitu, bahwa ini situasi yang serius itu dengan kita berinteraksi dengan korban, nangani kasus gitu. Karena kita khawatir juga, kita kan manusia biasa juga ya gitu. Jadi jangan sampai kemudian ini dianggap hal yang biasa karena sudah sering terjadi gitu. Jadi setiap kasus itu menurut saya memberi pembelajaran gitu, mencharge empati, energi kita untuk meningkatkan konsistensi dan komitmen untuk berjuang gitu. Karena ya HAM itu kan besar sekali gitu ya. Migran itu kan bagian kecil dari situ gitu. Dan makanya saya merasa bahwa saya selalu merasa berterima kasih ya dengan teman-teman pekerja migran yang selalu ada dalam doa saya. Ya itu yang menjaga kewarasan saya, menjaga komitmen, menjaga spirit juang gitu di saat-saat yang kadang titik nol, sulit, nyerah, pasrah gitu. Itu jangan sampai gitu. Iya. Dari masalah perjuangan ini, kira-kira ada tokoh-tokoh yang menjadi panutan nggak oleh Mbak Anies selama ini? Banyak, Mahatma Gandhi, Fatima Mernisi, di Indonesia ada Yap Tian Hin ya, pengacara yang memilih untuk membela orang-orang yang terpinggirkan gitu. Jadi banyak sih, dan menurut saya teman-teman pekerja migran itu juga tokoh-tokoh hidup yang menurut saya selalu menginspirasi gitu, karena perjuangan mereka itu nyata gitu. Tidak hanya untuk keluarga mereka, tetapi sebenarnya untuk bangsa ini gitu. Di daerah itu kalau tidak ada remittance migran, nyaris kolaps gitu. Pembangunan di daerah itu yang menopang itu ya
remittance yang dikirim dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Malaysia. Jadi uang yang dikirim dari luar negeri yang menghidupkan kepada keluarga di desa, dan itu akhirnya terjadi multiplier effect di Dan bawah. jangan salah Kang, teman-teman musisi ya, teman-teman artis yang juga bisa eksis di beberapa negara, itu siapa di balik itu? Teman-teman pekerja migran, teman-teman musisi yang bikin show di Malaysia, di Taiwan, di Singapura, di Korea. Itu siapa? Teman-teman migran Indonesia yang Maksudnya gimana tuh? Penontonnya atau gimana? penontonnya yang bayar, yang ini. Jadi misalnya kita sebut saja ada grup band main di luar Hong negeri, Kong Hong misalnya. Kong. Yang nonton itu pekerja migran. Iya. Jadi sebenarnya pekerja migran itu menopang banyak sekali sektor kehidupan kita. YouTuber Indonesia, kalau mereka trending di luar negeri, saya selalu memperhatikan itu di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura gitu ya. Karena akses internet pekerja migran Indonesia di sana besar gitu, sehingga mereka juga yang subscribe, menonton, komen, membagi dan lain sebagainya gitu. Jadi kehidupan YouTuber Indonesia itu juga sangat ditentukan oleh teman-teman pekerja migran kita di luar negeri. Luar biasa. Mudah-mudahan ini buat kawan-kawan pekerja migran, jangan lupa subscribe ya channel saya ini, Jendela Dede Yusuf, karena kita banyak ngobrolin tentang hal-hal yang penting, sebetulnya penting bagi negara, penting bagi rakyat, penting bagi masyarakat, buat kita semua. Betul. Move on ini hanya bagian kecil, sama kayak tadi Mbak Anis mengatakan Migrant Care atau Komisi 9 DPR itu bagian kecil dari substansi yang besar. Betul. Dan itu adalah memperjuangkan hak asasi manusia itu tadi. Ya. Luar biasa, keren banget ini obrolannya. Tentu masih banyak lagi yang bisa kita gali ya, karena saya melihat Mbak Anis ini benar-benar namanya Iron Lady ya. Iron Lady ini wanita Panas, besi, wanita besi. Kenapa? Karena biasanya kalau saya tanya kepada seorang wanita apa yang masalah terberat, ya biasanya keluarga, ya masalah anak, suami, ekonomi. Ini ngurusi orang itu. Padahal saya cengeng loh sebenarnya. Aduh, luar biasa, jadi Iron Lady bener ya. Dan kita salut, respect sama Mbak Anis ini. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat wanita-wanita lain ya, bahwa wanita itu tidak harus tadi hanya memikirkan keluarga saja, tetapi juga bisa memikirkan orang banyak. Dan contohnya kita dengar tadi ya, Indira Gandhi juga termasuk. Ya. Dulu Aung San Suu Kyi juga bagus, tapi belakangan menjadi tidak bagus ya. Dan masih banyak lagi orang-orang yang memperjuangkan mengenai hak-hak wanita. Dan ini saya pikir ini bagian daripada move on juga. Betul. Ya, bagian dari move on untuk kalau kita, ini yang bisa saya kutip ya dari Mbak Anis ya. Kalau kita memikirkan kelemahan diri kita, maka kita nggak akan berkembang. Tapi kalau kita memikirkan bagaimana orang lemah harus kita perjuangkan, maka otomatis kita akan berkembang. Betul nggak? Setuju nggak? Betul. Mbak Anis mendapatkan pengetahuan, ilmu-ilmu selama ini justru karena memikirkan kelemahan orang lain. Betul. Apa yang tidak dimiliki orang lain dan ingin diperjuangkan, membuat Mbak Anis mampu berjuang di MK, mampu melawan pejabat, mampu melawan mafia-mafia. Sesuatu yang jarang bisa dilakukan oleh seorang wanita. Itu justru karena memikirkan orang lain. Jadi tipsnya yang saya tangkap dari Mbak Anis ini adalah jangan mikirin diri sendiri. Pikirkanlah permasalahan orang lain, maka masalah kita akan diselesaikan. Betul nggak kira-kira? Iya. Tapi suami saya kadang-kadang protes juga. TKI di rumah sakit nih katanya. Jangan mikirin TKI di luar negeri terus, TKI di rumah sakit katanya. Maksudnya ya dia anak-anak. Suaminya gitu sakit. ya. Oh, diurus nggak tuh kalau di rumah? Kadang-kadang. Oke, Mbak Anis, saya masuk kepada ini. Saya akan menyampaikan namanya quick response. Jadi quick response ini tanya jawab, tapi jawabnya harus cepat. Oke. Ya, nggak boleh mikir. Siap ya? Siap. Wortel apa kentang? Wortel. Kenapa? Saya nanam. Baik. Kalau buahnya tomat apa pisang? Tomat. Tomat. Good. Kalau masakan sayur tumis apa sayur kuah? Tumis. Kenapa? Saya suka aja. Oke. Sekarang kalau piknik ke gunung apa ke pantai? Pantai. Kenapa?
Saya nggak pernah naik gunung, Kang. Saya suka pantai. Loh, kenapa nggak pernah naik gunung? Takut atau gimana? Tidak hobi aja. Tidak hobi? Iya. Jadi kalau ada pilihan ke puncak atau ke Ancol? Ya, saya pilih ke pantai. Ke Ancol ya. Oke, menarik ini. Laptop atau tablet? Laptop. Banyak ketik ya. Menulis buku ya. Terakhir buku apa yang ditulis? Itu yang gerakan advokasi di DPR. Waduh, luar biasa. Naik mobil apa naik motor? Mobil. Naik mobil. Oke. Terjun ke politik atau akademik? Akademik. Kenapa? Saya merasa tidak cocok aja di politik. Tapi urusannya sama politik terus ya. Iya. Oke. Jadi pengusaha sayur atau menjadi pengusaha baju? Sayur. Kenapa? Karena pangan itu paling dasar dari manusia. Kalau dia sehat, yang dikonsumsi sehat, dia akan sehat. Beli tanah apa apartemen? Tanah. Tanah. Oke. Cukup lolos Ya. dengan baik. Kita berikan nilai 82. Oke guys, sekarang kita simak dulu ini berita-berita tentang Mbak Anis Hidayah dan nanti kita dengerin lagi motivasi-motivasi dari beliau. Nah sekarang Mbak Anis, saya pengen tanya nih, kira-kira ini kondisi pandemi ini masih ya, bisa setahun lagi lah. Ya. Ya kita nggak tahu. Saya baca dari berita-berita di internasional mengatakan bahwa mereka mempersiapkan untuk yang terburuk jika kondisi ini masih lama. Ya. Bisnis akan berubah, industri akan berubah, wajah dunia juga akan berubah, termasuk juga urusan soal pekerjaan sektor jasa. Ya. Kita sebut saja pekerja migran. Ya. Ada tips nggak kira-kira nih Mbak buat para pekerja migran atau buat siapa saja yang saat ini menghadapinya? Menurut saya ke depan dengan kondisi keterpurukan ekonomi itu bukan tidak mungkin orang yang berminat menjadi pekerja migran makin banyak. Tetapi bahwa dunia memang berubah gitu. Saya setuju bahwa akan terjadi pergeseran, digitalisasi. Jadi banyak pekerjaan yang selama ini ada pekerjaannya kemudian berubah menjadi platformnya digital gitu. Jadi teman-teman masyarakat Indonesia, perempuan, calon pekerja migran itu juga harus mulai berpikir begitu ya, menyerap informasi tentang itu. Kalaupun tetap bekerja ke luar negeri, tetapi sektornya, platformnya sudah berubah jadi digital, ini yang perlu untuk dipelajari informasinya gitu. Bagaimana kemudian mekanismenya, bagaimana kemudian skill yang harus dimiliki dan lain sebagainya gitu. Bukan tidak mungkin bahwa sektor-sektor yang kemarin ada kemudian menjadi tidak ada gitu ya, karena hampir nyaris semua sektor kan terpuruk karena pandemi gitu. Nah ini beberapa saya kemarin banyak sekali diskusi dengan teman-teman jaringan migran internasional, akademisi dari banyak kampus di berbagai dunia, di berbagai negara maksud saya, apa yang kemudian penting untuk dipersiapkan ketika era digitalisasi ini makin menguat dan skill apa yang penting dimiliki oleh teman-teman pekerja migran gitu. Menurut saya itu satu. Yang kedua, tetapi saya tidak khawatir dan tidak khawatir karena saya membaca beberapa teman-teman pekerja migran kita di Taiwan, di Korea, di Jepang, di Arab, itu beberapa mereka selama ini ternyata juga sudah survive begitu ya, dengan membuat konten YouTube gitu sembari mereka bekerja, kemudian melakukan pemberdayaan lewat digital gitu, market online segala macam itu sudah terjadi gitu. Jadi menurut saya ini yang perlu diperkuat oleh pemerintah dengan kebijakan dan penganggaran yang memadai gitu. Nah, ini menarik bagi saya karena Mbak Anis ini berusaha untuk menyampaikan message bahwa kita nggak boleh berhenti belajar. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin nanti ya pengen belajar bekerja di luar negeri, kuasai dulu kemampuan untuk memanfaatkan digital ini, termasuk media sosial ya. Kita bayangkan kalau ada 1 juta pekerja migran menggunakan media sosial dengan baik, sekaligus juga mempromosikan Indonesia, wah kita nggak usah promosi tentang Indonesia, udah ada semua di luar. Betul. 8 juta orang akan bekerja. Luar biasa sekali. Tips lain apa nih Mbak kira-kira? Tips lain menurut saya konten
apa ya, media sosial itu selama ini sudah banyak dimanfaatkan kan, baru Facebook dan IG mungkin. Tetapi YouTube belum banyak gitu ya. Sudah ada tetapi belum banyak banget gitu. Jadi menurut saya ini juga bisa dioptimalisasi untuk oleh teman-teman pekerja migran untuk membuat konten yang sederhana tetapi itu informatif gitu. Sharing informasi. Misalnya gitu situasi di Taiwan, di Korea, di Jepang, di Malaysia, di Arab gitu. Istilahnya bagaimana kondisi bekerja di sini, bagaimana makannya di mana, cari makanan halal di mana. Kan biasanya kayak gitu kayak gitu ya. Tips-tips bekerja di negara itu seperti apa gitu. Karena saya adalah salah satu pengikut konten-konten YouTube teman-teman pekerja migran yang ada di beberapa negara begitu, dan itu sangat menarik gitu. Mereka cerita tentang bagaimana keseharian mereka berinteraksi dengan majikan, bagaimana mereka bisa kuliah gitu ya ketika sembari bekerja di universitas terbuka, kemudian bagaimana mengatasi kangen dengan keluarga, bagaimana mengatasi kangen dengan suami, dengan anak. Itu sangat menarik Kang, karena itu kebutuhan sehari-hari teman-teman pekerja migran, dan itu juga info penting untuk teman-teman yang belum berangkat ke luar negeri gitu. Selain tentu pelindungan negara yang itu absolutely wajib harus diberikan gitu, tapi informasi yang otentik itu menurut saya penting, sederhana, bisa didapat dengan mudah gitu, karena YouTube kan sekarang ada di mana-mana gitu. Oke. Terima kasih banyak Mbak Anis sudah Sama-sama, ngobrol-ngobrol Kang Dede. ya, semangat move on. Jadi buat kawan-kawan semua, move on-nya adalah kita harus belajar dan tidak boleh berhenti belajar. Mbak Anis, terima kasih atas kehadirannya hari ini, dan juga Selamat tetap Kang. sehat. Selamat Dr. Dede Yusuf. Waduh, amin. Terima kasih. Sekali lagi, salam untuk keluarga dan juga buat kawan-kawan pekerja migran, buat sahabat-sahabat move on ya. Ikuti terus channel saya, Jendela Dede Yusuf, dan jangan lupa subscribe, kasih komen kira-kira di menit keberapa saran Mbak Anis yang paling pas buat kamu. Oke? Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Tahun lalu itu aku lagi banyak sekali mungkin gesekan sama suami, dan aku ngerasa kayaknya aku tuh pengen ya, maksudnya ini harapanku adalah kalau boleh gitu aku tuh bisa sukses dalam berkarir, tapi juga aku bisa sukses juga dalam rumah tangga.